kami sampaikan secara organisasi, secara kehimapolindoan, bahwa dalam peristiwa tanggal 25 Agustus sampai dengan 2 September ini merupakan catatan merah bagi kita sebagai Republik Indonesia. Peristiwa kematian anak bangsa, peristiwa represivitas yang dialami oleh masyarakat sipil akan ketika ia ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya dalam negara ini. Justru yang ia dapat adalah pentungan dan gas air mata. Maka Himapolindo sebenarnya sepakat dengan apa yang tadi sudah banyak kawan-kawan kami sampaikan tentang beberapa tuntutan, dan di sini kami ingin menebalkan dan menambahkan beberapa hal yang menurut kami ini telah menjadi urgensi dalam Republik Indonesia. Di sini kami mempunyai 6 tuntutan. Yang pertama, evaluasi total tubuh kepolisian Republik Indonesia. Karena peristiwa tersebut, peristiwa kematian Afan Kurniawan, merupakan catatan merah bagi Republik Indonesia. Yang kedua, kepada seluruh partai politik dan Majelis Kehormatan Dewan untuk menindak tegas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu melemparkan narasi kontraproduktif, melemparkan narasi-narasi yang membuat masyarakat terluka hatinya, yang membuat masyarakat tidak lagi percaya terhadap lembaga negara. Karena sejatinya DPR merupakan representasi rakyat, maka pijakanlah keberpihakan anggota dewan kepada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, tentu dengan keilmuan kami dalam bidang ilmu politik, tidak kurang lebih kami menyadari banyaknya permasalahan demokrasi yang ada di Indonesia tentu bermuara pada sistem kepartaian kita yang masih berantakan. Maka kami meminta untuk segera mereformasi sistem kepartaian, bahwa jalankan fungsi partai sungguh-sungguh untuk fungsi kaderisasi, fungsi pendidikan politik, dan fungsi representasi rakyat. Yang selanjutnya, kami telah dengan seksama mendengar pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi peristiwa 25 Agustus sampai dengan 2 September, ternyatakan adanya indikasi makar. Ketika memang ini adalah terindikasi makar, maka kami meminta untuk membentuk tim investigasi gabungan. Karena rakyat butuh kepastian akan kehidupan yang aman dan nyaman. Karena rakyat membutuhkan itu. Karena peristiwa kerusuhan itu merupakan luka di hati rakyat. Yang selanjutnya, kami juga meninjau bahwa ketika kita benar-benar ingin mencita-citakan apa itu Indonesia Emas 2045, maka mari sama-sama kita pastikan yang dinamakan dengan kesejahteraan guru. Memastikan alokasi 20% APBN. Pendidikan benar-benar menyentuh kesejahteraan guru dan peningkatan kapasitas
profesional. Dan terakhir, gerakan kita tetap sama, memastikan kedaulatan rakyat, maka pastikan supremasi sipil benar-benar. Karena itu, untuk kemudian mengakomodir seluruh tuntutan dari teman-teman, dari saya sendiri kemudian dari teman-teman PT KIN ini sepakat untuk melakukan adanya rapat seperti ini selama 6 bulan sekali atau 6 bulan 2 kali, karena tidak mungkin Bapak harus ada orang yang meninggal terlebih dahulu sehingga kita bisa berkumpul kemudian berbicara mengenai bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai aspek pendidikan. Dari tadi memang betul kita berbicara mengenai ya Indonesia emas dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini kita-kitalah semuanya nanti ini anak-anak muda yang menjadi motor, yang menjadi pelaku ketika Indonesia emas itu terjadi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak memiliki kendaraan untuk menuju ke Indonesia emas itu. Jadi saya kembalikan ke poin nomor 1 bahwa harus ada perkumpulan semacam ini yang dilakukan oleh DPR RI itu selama 6 bulan 2 kali untuk membicarakan beberapa tuntutan ataupun merumuskan roadmap menuju ke Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian dari aspek pendidikan kita juga ingin adanya efisiensi dari tunjangan pejabat sehingga itu bisa dialokasikan untuk dana atau anggaran pendidikan. Karena menurut saya hal yang terjadi kemarin itu harus dilakukan, tunjangan pejabat tidak harus diperbesar karena sudah besar sebetulnya. Yang hari ini tercekik adalah masyarakat kecil, Bapak Ibu. Jadi itu harus dialokasikan ke pendidikan agar terciptanya pendidikan inklusif dan merata. Kemudian yang ketiga, karena saya tidak ingin lagi-lagi melakukan repetisi, ini dari aspek lingkungan harus adanya status quo ataupun human rights seperti human rights yang diberikan pada lingkungan. Karena perusahaan lingkungan makin masif, makin aktif di mana-mana. Kalau misalnya kita buka di DPR RI katakan, di Selandia Baru, itu ada satu undang-undang namanya TU Rewera itu. Jadi TU Rewera memberikan status quo kepada lingkungan. Kalau misalnya ada oligarki yang kemudian merusak lingkungan, itu bisa dipenjara, itu bisa dihukum mati sebetulnya. Silakan dibuka kawan-kawan, undang-undang namanya TU Rewera. Jadi itu penting untuk kita hadirkan agar tidak tercipta lagi kerusakan-kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir yang sangat amat ditekankan oleh teman-teman adalah membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan masyarakat sipil, yang melibatkan mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena agar transparan dan akuntabel. Kalau kemudian semuanya itu dilimpahkan kepada pemerintah, bukan kita tidak percaya, tapi pada faktanya hari ini trust publik kepada pemerintah itu merosot. Kemudian yang kelima, ini sangat penting bahwa kembalikan TNI ke barak. Supremasi sipil harus ditegakkan. Kemudian supremasi sipil pun kita juga jangan terlalu mabuk dengan supremasi sipil karena pada akhirnya banyak gitu ya. Ada beberapa deh sipil yang menurut saya juga double burden. Menjabat di satu pemerintahan kemudian menjabat lagi. Itu juga harus diperhatikan agar tercipta Indonesia yang berkeadilan. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Terakhir, ya sebagai cara kita untuk mengenang para pahlawan kita ya kemarin 10 orang telah meninggal. Mungkin saya minta 1 menit untuk mengeningkan cipta untuk Afan, untuk Umar Abdullah. Kita doakan kawan-kawan itu semua dengan menundukkan kepala sebelum saya serahkan polisi brief yang akan nanti ditanggapi oleh Pak Sufmi Dasko. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari kawan Dema PT KIN seluruh Indonesia. Berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ikram dari BMSI Kerakyatan. Mungkin sudah ada banyak tuntutan, sudah ada banyak masukan dari teman-teman dari OKP, teman-teman dari BEM tadinya, dan sekarang saya hanya ingin memberikan sedikit refleksi keadaan hari ini. Yang pertama, kami dari BMSI Kerakyatan menyampaikan duka cita yang mendalam bagi seluruh korban aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September ini. Duka ini kami tujukan khususnya bagi kawan-kawan yang terluka maupun yang gugur dalam aksi kemarin. Merupakan bagian dari keluarga besar BMSI mungkin. Mereka adalah pahlawan, pemuda-pemuda yang tangguh, berani berdiri di garis terdepan demi menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi rakyat. Namun sangat disayangkan, keberanian mereka justru dibayar mahal dengan menjadi korban tindakan represif oknum aparat kepolisian dan kepentingan segelintir orang atau elit. Pengorbanan mereka tidak akan pernah kami lupakan, karena semangat mereka adalah pengaruh perjuangan kita untuk terus melawan ketidakadilan, menjaga demokrasi, serta menegakkan kedaulatan rakyat dengan cara yang bermartabat. Hari ini kita dihadapkan pada ujian besar dalam perjalanan demokrasi bangsa. Suara rakyat yang menuntut perubahan itu tidak pernah boleh untuk kita abaikan. Tentunya kita semua bersepakat bahwa anarkisme bukan jalan menuju perubahan. Kita semua rasa-rasanya sepakat menolak dengan tegas segala bentuk provokasi yang mengarah pada tindakan kekerasan. Demikian pula munculnya keresahan, adanya suara tentang darurat militer yang tidak boleh dijadikan sebagai jalan pintas dalam mengatasi dinamika politik dan sosial. Jalan itu sangat berbahaya karena hanya akan membawa bangsa kembali ke era represif, melemahkan institusi sipil, dan mengurus kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Kita perlu mengingat bahwa stabilitas sejati hanya bisa lahir dari dialog, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Di ruang inilah, di DPR, kita wajib menegakkan supremasi sipil sebagai fondasi negara hukum. Supremasi sipil berarti menempatkan rakyat, konstitusi, dan hukum di atas segalanya dalam bentuk kekuasaan. Ini adalah jaminan agar demokrasi tetap hidup, kebebasan sipil tetap terlindungi, dan reformasi yang diperjuangkan generasi sebelumnya tidak sia-sia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar setiap langkah bukan sekedar sikap politik, melainkan komitmen moral demi masa depan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Juga jangan lupa kita memastikan bersama bahwa semua korban aksi selama ini harus segera mendapatkan haknya, dan tindak keras oknum anggota Polri yang bertindak di luar SOP yang berlaku. Kami, keluarga BMSI Kerakyatan, menuntut agar adanya kejelasan dari setiap pengusutan kasus tersebut untuk dibuka seterang-terangnya dan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Kami berharap semua tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman OKP barusan, tidak hanya menjadi angin yang lewat. Setelah ini DPR harus dan wajib menerima draft tuntutan yang akan disampaikan oleh kami, didasari aspirasi dan tuntutan dari masyarakat di seluruh Indonesia.
perlu saya sampaikan, Bapak-bapak sekalian, juga hari ini saya memohon bantuan banyak report dari teman-teman koordinator wilayah dan kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia bahwa teman-teman kami itu masih ditangkap. Kami mohon untuk dibebaskan teman-teman kami. Mereka adalah pejuang demokrasi. Juga Bapak-bapak sekalian, perlu sama-sama kita jaga di sini. Jangan sampai awal daripada kegagalan presiden adalah karena ketidakmampuan pembantu presiden dalam mewujudkan program presiden. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Ikram dari BEM SI Kerayatan. Berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, 3 pimpinan DPR menemui mahasiswa dan mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya mengusut tuntas kematian dari Afan Kurniawan dan sejumlah warga sipil yang juga menjadi korban dalam demo yang berlangsung anarkis. Mahasiswa juga menyampaikan 17+8 tuntutan. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.